wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi amarana bi ni'matil iman wal islam. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna sayyidana wa nabiyyana Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da. Allahumma fassalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin. Segala amaliyah ibadah kita, baik itu dari yang wajib sampai yang sunnah, senantiasa diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin amin ya rabbal alamin. Salawat sering salam kita haturkan kehadiran baginda Sayyidul Wujud Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang diberikan para keluarganya, para sahabatnya dan para pengikutnya hingga yaumil kiamat nanti. Amin ya rabbal alamin. Para bapak ibu jamaah sekalian yang insyaallah dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Sekarang ini sudah masuk yang namanya di malam yang ke 11 atau 10? 11 ya. Ramadan, dan sekarang ini sudah masuk yang namanya di malam ke-12. Begitu banyak amalan-amalan yang ibu lakukan, apalagi nanti setelah 12, 13 sampai terus nanti di malam 10 terakhir di bulan suci Ramadan. Banyak orang sekali sampai ia menghidupkan malam 10 Ramadan, sampai ia meninggalkan dunianya hanya untuk beribadah di malam 10 Ramadan. Tapi pertanyaannya buat kita semua, kalau kita bisa menghidupkan 10 terakhir di bulan Ramadan ini, pertanyaannya setelah lewat dari bulan Ramadan, Syawalnya, apakah kita bisa mempertahankan ibadah-ibadah yang dilakukan selama bulan suci Ramadan? Insya Allah. Bagaimana cara kita agar kita melaksanakan ibadah-ibadah yang kita lakukan di bulan suci Ramadan, kita bawa, kita lanjutkan di mana? Di bulan Syawal, di bulan selanjutnya Zulqa'dah, Zulhijjah, dan terus 11 bulan lanjutkannya. Maka dari itu langkah agar kita bisa menjaga, mempertahankan ibadah-ibadah kita yang di bulan Ramadan ini kita bawa 11 bulan yang akan datang. Maka langkah yang pertama adalah dengan membaca kalimat Ya muqallibal qulub tsabbit qalbi ala dinik. Wahai zat yang maha membolak-balikan hati, teguhkanlah hatiku di atas agama. Ada sebuah kisah seperti ini, Pak. Ada seorang ahli ibadah bertemu sama saling orang yang beribadah juga. Tapi orang yang beribadah ini saking dia beribadahnya, tapi dia tidak memikirkan dunianya. Dia lepas ibadahnya, hanya semata-mata beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Lalu Ibnu Mubarak beliau mengatakan bahwasanya aku tidak perlu takjub dengan orang yang beribadah selama-lamanya, tapi aku lebih takjub lagi apabila ada seseorang yang bisa menjaga keistiqomahan dalam beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka langkah yang pertama, membacakan lisan kita dengan membacakan kalimat Ya muqallibal qulub tsabbit qalbi ala dinik. Kapan itu dibaca kalimat itu? Bisa ibu baca di sujud terakhir, pada satu di terakhir Subhana rabbiyal a'la wa bihamdi, Subhana rabbiyal a'la wa bihamdi, Subhana rabbiyal a'la wa bihamdi. Lanjutkannya Ya muqallibal qulub tsabbit qalbi ala dinik. Kalau nggak dapat, imam udah keburu apa nih? Keburu bangun, bisa ibu bapak baca pada saat nanti tahiyatul akhir. Inna kama sallaita ala sayyidina Ibrahim wa ala ali sayyidina Ibrahim fil alamina innaka Hamidum Majid. Ibu tambahkan Ya muqallibal qulub tsabbit qalbi ala dinik. Tambahkan lagi Allahumma inna ala zikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Saya ditambahkan oleh guru saya, tambahkan di kalimat Allahumma inna
ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Apa itu kalimat itu? Allahumma a'inna ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Ya Allah, jadikan kami orang-orang yang pandai bersyukur atas segala nikmat yang Engkau berikan kepada kita semua. Orang kadang-kadang minta doang, tapi udah dikasih bersyukur gak? Jarang. Makanya Pak, doanya Allahumma a'inna ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Maka selanjutnya setelah kita sudah membaca dia muqallibal qulub, tahapan kedua agar kita bisa menjaga ibadah kita di bulan suci Ramadan, kita bawa di bulan Syawal, janganlah salah memilih teman dan lingkungan. Ini sangat berpengaruh. Kalau ibu bapak perhatikan, kalau ibu bapak punya teman melakukan hal-hal kebaikan, secara tidak langsung otomatis kita pun akan kebawa apa yang dilakukan oleh teman-teman kita. Teman kita rajin suka melangkahkan untuk ke rumahnya Allah berjamaah. Sekali, dua kali diajakin enggak kena, besoknya diajakin lagi, besoknya kena kata dia. Kena. Kenapa? Teman kita melakukan hal-hal yang kebaikan. Teman kita suka merajaah Quran, tadarus Quran, kita pun akan keikutan membacanya. Tapi na'udzubillah min zalik, apabila kita memiliki teman-teman yang suka melakukan hal-hal kemaksiatan, hal-hal yang mengandung dosa, na'udzubillah min zalik, maka secara tidak langsung kita pun akan mengikuti apa yang dilakukan oleh teman-teman kita. Teman kita sekali dua kali bohong, sekali mah gak apa-apa katanya, besoknya bohong lagi, besoknya bohong lagi. Na'udzubillah min zalik. Kalau kita punya teman yang seperti itu, model seperti itu, secara tidak langsung akan mempengaruhi ibadah kita dan kehidupan kita dalam kehidupan kita sehari-hari. Makanya dalam ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala, teman dan lingkunganlah sangat berpengaruh dalam aktivitas ibadah dan kehidupan kita sehari-hari. Bersyukur kepada Allah apabila bapak dan ibu memiliki teman yang melakukan hal-hal kebaikan. Ibu dan bapak temannya suka mengajarkan kebaikan, bahwasanya Allah lagi sayang sama kita. Lewat perantaranya manusia, kita diajak untuk melakukan hal-hal kebaikan. Ma'asyiral hadirin rahimakumullah. Kita sudah memilih teman dan lingkungan yang baik, maka yang ketiga poinnya adalah wala haula wala quwwata illa billahil aliyil azim. Tahsinun niat, luruskan niat kita semata-mata hanya mengharapkan keridhaan dari Allah Subhanahu wa taala. Kita di bulan suci Ramadan yang bersedekah, tahsinun niat, luruskan niatnya semata-mata Allah yang akan balas kebaikan bapak ibu semua. Berbuat baik minta balasan sama manusia sakit hati. Tapi kalau misalkan kita berbuat baik, tahsinun niat, luruskan niat kita kepada Allah Subhanahu wa taala, Allah yang akan balas. Bagaimana caranya? Allah yang punya kuasa, Allah yang punya rencana. Innama amruhu idza arada syai'an ayyaqula lahu kun fayakun. Apabila terjadi kun fayakun, Allah katakan jadilah, maka apapun yang di luar nalar kita, yang tidak masuk akal dalam pikiran kita, kalau kata Allah kun terjadilah, maka segala sesuatu akan terjadi atas izin Allah Subhanahu wa ta'ala. Mudah-mudahan di kultum yang singkat ini 3 poin yang pada kesempatan kali ini Al-Fadil sampaikan bisa dipraktekkan dalam kehidupan kita sehari-hari. Poin pertama, jangan lepaskan kalimat ya muqallibal qulub tsabbit qalbi ala dini. Poin kedua adalah janganlah salah memilih teman dan lingkungan. Dan yang ketiga, wala haula wala quwwata illa billahil aliyil azim. Tahsinun niat, luruskan niat kita semata-mata hanya mengharapkan keridhaan dari Allah Subhanahu wa taala. Sebelum ditutup, mari kita bersama-sama bacakan Ummul Quran surat Al-Fatihah. Kita minta kepada Allah Subhanahu wa taala, saudara-saudara kita, guru-guru kita, tetangga kita yang sedang sakit, biar Allah angkat penyakitnya. Amin.
Kita yang sehat, yang hadir malam hari ini, Allah jaga kesehatan diri kita. Yang sedang belajar, Allah mudahkan dalam belajarnya. Allah berikan ilmu yang bermanfaat di dunia wal akhirah. Dan kita semua Allah jauhkan dari mara bahaya dan musibah. Al-Fatihah ala hadhihi niyyah بنية الشفاء والصحة والسلامة والعافية والبركة ودب البلاء نسألك البركة نسألك الكرامة نسألك الإجابة بحق شهر رمضان الفاتحة.